dari Rabu siang, tanggal 18 Juni 2019. Waktu itu kita lagi kumpul untuk bagi rapot. Hai guys, gimana nih hasil rapotnya? Tanyaku kepada teman-teman. Burik, alhamdulillah, biasa aja. Ya gitu deh, jawab Omet, Rashid, dan Abel. Lalu aku pun bertanya kepada teman-teman, habis ini kita mau ngapain nih? Tahu pasti dimarahin. Aing jelek, Jawab Omet dengan nada malas. Angga pun menyahut, makanya lu belajar, jangan mainin cewek mulu. Apaan sih? Mau aku mah pas-pasan, gak mungkin mainin cewek. Sahut Omet dengan nada membentak. Tiba-tiba salah satu temanku bernama Abel mengajak kita untuk liburan. Udah jangan ribut, mending kita liburan aja gak sih? Hayolah, kita ke puncak. Ajak Omet. Karena mungkin waktu itu kita habis ujian. Kita berpikir bahwa asik kalau kita berlibur bersama. Lalu kita semua setuju dengan ajakan Omet, terkecuali temanku bernama Rashid. Menurut saya, jangan ke puncak lah. Kenapa emang? Biarin we kali-kali. Kita jangan langsung mutusin buat ke puncak, kita pikir-pikir dulu. Debat Omet dan Rashid. Akhirnya Abel pun membujuk dia untuk ikut bersama kami. Gak apa-apa ya Syed, kali-kali kita liburannya keluar kota. Bosen di Bandung terus. Ya udahlah, terserah. Jawab Rashid dengan nada kecewa. Oke, fix ya. Buat villa gua aja yang ngurus. Sahut Angga. Sebelum kami berangkat, aku gak dikasih izin sama orang tuaku. Bun, aku mau liburan sama teman-teman ke puncak. Boleh nggak Bun? Jangan ngapain? Jauh. Jawab Bunda. Tetapi saat aku bilang akan mengajak sepupu jauhku bernama Laura, aku pun diberi izin. Aku menelpon Laura. Halo Ra, apa kabar? Nana, kabar aku baik kok. Kenapa, Nak? Jawab Laura. Jadi gini, aku mau ngajak kamu liburan nih ke puncak loh. Hah? Sama siapa? Gak mau males. Duh, sayang banget padahal ada cowokan loh. Ya udah deh kalau gak mau ikut. Serius? Ya udah deh, ayo. Nah, gitu dong. Ya udah, tar malam datang ke rumah ya. Percakapan aku dan Laura pun berhenti sampai di situ. Laura memilih menyusul kami ke tempat itu. Dia bilang dia sedikit malu kalau bergabung dengan para sahabatku. Singkat cerita, 3 hari kemudian kami pun berkumpul di rumah Abel. Bel, belum ada siapa-siapa nih? Tanyaku. Iya nih, belum. Jawab Abel. Selang beberapa menit, Angga, Rashid, dan Omet datang. Assalamualaikum Brody. Kalian nungguin aku ya? Di, apaan sih? Gak usah kepedean deh. Sahutku. Setelah kumpul semua, Abel pun mengajak untuk berangkat menggunakan mobil milik Abel yang dikendarai oleh Angga. Ketika di mobil, Omet membuat Mie tertawa di sepanjang jalan. Dangdutan atulah, mendigaring kieu. Ajak Omet. Jangan keras-keras lah, gue lagi nyetir nih. Jawab Angga dengan nada sedikit tinggi. Saat di pertengahan jalan, Omet tiba-tiba mengeluh. Tuh, pusing gini mual, pengen muntah. Kamu kampungan bisa nih. Tanpa menyahut omongan Rashid, Omet semakin panik meminta kantong kresek. Cepet, kresek mana woi? Met, lo jangan muntah dulu Met. Sahut Angga.
Tetapi sudah terlambat karena Omet sudah terlalu mual dan kantong kresek pun penuh dengan muntah Omet. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya kami pun sampai di sana. Kami menginap di villa pilihan Angga. Dan anehnya, villa pilihan Angga sedikit jauh dari keramaian. Guys, kata pemilik villa, kelakuan harus dijaga, harus sopan, dan jangan sompral. Oke. Jawab kami serentak. Kami langsung bergegas ke villa tersebut. Cuy, hayu ke villa sekarang weh. Ajak Omet. Sesampainya di sana, kami langsung menyimpan barang bawaan kami di kamar masing-masing. Omet dan Rashid langsung pergi ke sungai untuk menikmati pemandangan. Aku dan Abel hanya berfoto di tepi villa. Hanya Angga yang mengunjungi rumah pemilik villa. Malam pun tiba. Kami berkumpul di ruang tengah untuk mengobrol. Sepanjang obrolan, Angga ikut ngomong sama kita. Ya, tentu berbeda dengan sikap Angga yang cuek. Kita tertawa sepanjang malam. Intinya, malam itu sangat membuat kami bahagia. Keesokan harinya, saudaraku Laura datang. Kedatangannya disambut hangat oleh mereka. Datang juga nih anak. Oh, jadi ini sepupu yang kamu ceritain, Nak. Wah, salah nih, nggak bilang-bilang ada yang ikut lagi. Sambut aku, Abel, dan Omet. Karena memang sebelumnya aku udah cerita ke mereka, tetapi hanya raut muka Angga yang menunjukkan bahwa dia tidak menyukai kedatangan Laura. Angga langsung mengajakku bicara di belakang villa tentang Laura. Aku langsung bilang ke Angga kalau dia disuruh bunda menemaniku di villa. Angga gak bilang apa-apa, dia langsung pergi. Tapi Laura menyapa Angga. Hai, aku Laura. Tanpa menghiraukan Laura, Angga hanya senyum tipis dan pergi ke kamarnya. Anehnya, saat kedatangan Laura membuat suasana jadi agak aneh. Banyak keanehan yang muncul. Temanku Omet pun sering mengalami keanehan yang membuat dia jadi pendiam. Tidak seperti Omet yang kami kenal. Rashid yang religiusnya tinggi pun mengalami keanehan. Kebetulan, aku waktu itu lihat dia sedang di luar untuk membaca Al-Quran. Tiba-tiba ada bayangan hitam besar menatap dia dari balik pepohonan. Dan gak cuma itu aja.
Saat Rashid ambil wudhu, dia tiba-tiba berteriak. Astagfirullah. Teriak Rashid. Mendengar teriakan Rashid, kita pun menghampiri sumber suara itu yang berasal dari kamar mandi. Syed, kamu kenapa? Kamu kenapa, Hit? Kenapa lo? Tanya aku, Abel, dan Angga. Ini serius. Tadi saya lihat ada bayangan hitam. Serius, saya nggak bohong. Tiba-tiba Angga bilang ke kita bahwa semua ini akibat Laura. Nah, apa gue bilang? Ini semua gara-gara ketendangan sepupu lu, tau gak? Laura pun langsung keluar ke kamar dan membela diri dengan membentak Angga. Hah? Apaan sih? Orang aku aja baru dateng. Iya, gue tahu lu baru dateng. Cuma semenjak lu dateng, banyak kain yang muncul, tau gak? Iya, aku tahu. Dari awal kamu tuh udah gak suka sama aku. Tapi gak usah nuduh orang sembarangan lah. Debat Angga dan Laura. Mendengar hal tersebut, raut wajah Angga jadi emosi. Tapi kan emang itu faktanya. Jawab Angga. Melihat itu, aku langsung mendamaikan keduanya. Ra, udah Ra, gak usah berantem. Aku pun langsung menarik Laura ke kamar agar perdebatan mereka selesai. Laura pun mencurigai Angga. Dia langsung mengajak aku mengobrol tentang Angga. Aku bilang kalau Angga emang orangnya gitu. Tetapi Laura seakan gak percaya sama omongan aku. Dia bilang mau deketin Angga untuk ngebuktiin kecurigaan dia ke Angga. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku dan Laura sedang mengobrol di kamar. Kami dikagetkan dengan suara Abel yang tiba-tiba berteriak. Kami langsung ke kamar Abel untuk melihat keadaan Abel. Dan ternyata saat kami melihat Abel, dia kesurupan. Setelah Rashid bacakan surat-surat ruqyah, Abel tiba-tiba pingsan dan gak sadar diri. Rashid bilang ke kita bahwa Arwah yang masuk ke diri Abel adalah sosok hitam yang kerap mengganggu kita, dan sosok tersebut adalah Genderuwo. Omet awalnya diam, tapi dia bilang bahwa saat tidur dia juga diganggu oleh Genderuwo itu. Dia ditarik dan ditatap oleh sosok itu. Jarak mata Omet dan sosok itu hanya 10 cm. Lagi-lagi Angga langsung menyalahkan Laura atas kejadian ini. Fiksi, ini semua gara-gara lo, Laura. Laura hanya diam saat itu. Akhirnya Rashid menenangkan kita semua. Angga pun bisa tenang dan memilih untuk ke kamar. Keesokan harinya, Laura pergi ke tengah hutan sendirian. Tak selang lama, Angga pun pergi ke hutan. Dan mereka kembali ke villa selalu tengah malam. Kejadian tersebut terjadi selama 3 hari. Aku yang merasa ada kejanggalan langsung menanyakan hal itu ke Laura. Namun Laura hanya diam. Begitupun Angga. Aku tanya, "Gak, kok kamu suka banget sih keluar malam?" Dia cuma bilang, Gak, cuma jalan-jalan doang. hari demi hari berlalu. Hubungan Laura dan Angga semakin dekat. Laura lebih sering menghabiskan waktu dengan Angga. Aku, Abel, Rashid, dan Omet langsung menanyakan ke mereka tentang hubungan mereka. Rashid bertanya, Widih, makin deket aja nih. Kalian pacaran ya? Halah, paling kan fansenan doang. sahut Omet. Angga dan Laura hanya diam
tanpa menanggapi perkataan mereka. Malam tiba. Saat ingin tidur, aku langsung menanyakan ke Laura tentang dia dan Angga. Dia bilang, Aku nggak ada apa-apa kok sama Angga, cuma teman biasa. aku hanya mengangguk. Mungkin itu masuk akal, tapi aku curiga. Karena pertama kali Laura ketemu Angga, mereka selalu berselisih. Keesokan harinya, Angga pergi ke hutan tanpa Laura. Selang 30 menit, Omet tiba-tiba menyusul Angga ke dalam hutan. Sedangkan Laura cuma ngobrol bareng aku dan Abel. Tiba-tiba terdengar suara menggeram yang keras. Saat kami cek ke asal suara, tampak kosong dan gak ada apa-apa. Ketika kami berbalik, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam besar tinggi, bermata merah menatap kami. Seketika kami pun terdiam dan gak bisa bergerak. Tapi ada Rashid yang langsung membacakan ayat kursi. Dan seketika sosok itu pun hilang. Rashid langsung menyuruh kita untuk berbanyak baca Al-Quran agar sosok itu tidak kembali lagi. Hari sudah malam. Angga belum kembali ke villa. Tapi raut wajah Laura tidak menunjukkan kalau dia khawatir ke Angga. Saat azan Isya, tiba-tiba Angga pulang membawa jasad Omet ke dalam villa sambil menggendong jasad Omet itu. Astagfirullah. Gak, kok Omet bisa kayak gini? Kata Abel dan Rashid. Kita semua langsung terkejut dan menanyakan apa yang terjadi kepada Angga. Angga bilang, Gue tadi liat Omet dibawa sama sosok bayangan hitam itu di sungai. kita semua menangis karena harus kehilangan sahabat kami yang begitu kami sayangi. Saat Rashid dan Angga ingin menguburkan jasad Omet, tiba-tiba Angga bilang, Gak apa-apa Syed, biar gue aja yang nguburin. setelah proses penguburan selesai, aku langsung mengajak semua untuk pulang meninggalkan villa tersebut. Dan kami pun sepakat untuk pulang besok sore. Saat ingin pulang, tiba-tiba Abel mendadak kesurupan. Dan kejadian itu tentu membuat kita untuk batal pulang hari ini karena kondisi Abel yang lemas. Dan Angga mengusulkan kalau lebih baik kita pulang hari Jumat aja. Ya, 2 hari lagi, Guys, mending pulangnya hari Jumat aja. ucap Angga. Saat sore, Angga bilang akan cari sesuatu untuk kita makan. Kita pun mengiyakan apa yang Angga bilang. Malam pun tiba. Angga kembali ke villa dengan membawa sekantung daging. Dia bilang, Guys, gue dapet daging rusa buat dimakan nih. Bel, Ra, masak aja nih buat makan. saat daging itu siap, Angga bilang kalau dia nggak akan makan. Gara-gara Angga udah capek dan juga dia bukan pemakan daging. Dia pun langsung pergi ke kamar. Singkat cerita, saat selesai makan, kami langsung tidur. Tapi Angga dan Laura tampak sedang mengobrol di teras villa berdua. Aku nggak tahu apa yang mereka obrolin, tapi mereka tampak serius. Keesokan harinya, Laura menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Aku, Rashid, Abel, dan Laura pergi ke tengah hutan untuk melihat apa yang dilakukan Angga. Begitu terkejutnya kami
melihat Angga yang melakukan pesugihan dan menyebutkan nama dari kami untuk tumbal. Melihat itu, kami langsung menegur Angga dengan penuh amarah. Tuh kan, apa yang aku duga selama ini tuh benar. Emang dari awal perilaku Angga tuh aneh tau gak? Jawab Laura dengan nada kesal, seolah kecurigaannya telah terbuktikan. Pandangan Angga langsung tertuju kepada Laura. Lalu Laura bilang bahwa dia menceritakan semuanya kepadaku dan pada yang lain tentang semuanya. Dan hal yang Laura ceritakan tadi, ternyata Angga memilih villa yang dekat dengan hutan karena agar memudahkan dia untuk melakukan pesugihan. Dan tujuan Laura dekat dengan Angga adalah agar Laura tahu rahasia Angga. Saat Angga terlihat marah dan membentak Laura, kami langsung membentak Angga dan Abel bilang dengan nada marah, Gara-gara pesugihan yang Angga lakuin, Omet mati gitu aja. Omet bukan mati gara-gara ritual. Dia mati dibunuh gue. Gue bunuh dia karena dia mengganggu gue lagi ritual. Gue liat Omet dan gue langsung cekik dia sampai mati. Tapi satu hal yang kalian tahu, tujuan ritual gue ini untuk nyelamatin kita semua, bukan buat nyenengin diri gue sendiri. sahut Angga menjelaskan kepada semuanya dengan panjang lebar. Angga mengatakan hal yang membuat kami sangat kaget dan marah. Dia bilang, Daging gue bawa kemarin buat makan itu sebenarnya daging jasad Omet. Angga juga bilang bahwa kita akan jadi target selanjutnya, terutama Laura. Karena Laura telah mengkhianati Angga. Tiba-tiba sosok genderuwo itu muncul lagi. Namun sosok tersebut muncul dengan ukuran yang lebih besar. Melihat itu, Angga seperti panik melihat sosok itu. Dan sosok itu bilang dengan nada menggeram, Mereka akan selamat, asal kamu yang mati, karena kamu tidak menurunkan satu orang pun kepadaku. karena Angga tidak memenuhi janjinya saat ritual, yang dimana perjanjian tersebut meminta Angga untuk menumbalkan satu orang. Tetapi Angga tidak menumbalkan satu orang pun. Angga yang khawatir itu langsung lari sekencang mungkin. Tapi sosok itu menarik dan membawa Angga. Saat ditarik oleh sosok itu, Angga sempat bilang bahwa dia akan meneror kami lagi. Setelah kejadian itu, kami langsung menangis sejenak untuk menyesali rencana liburan kami. Tanpa pikir panjang, kami langsung pergi untuk meninggalkan villa tersebut. Kami pulang dengan rasa gelisah, bersalah, dan rasa trauma yang besar. Sesampainya di rumah masing-masing, kami seakan tidak bisa melupakan kejadian tersebut sampai sekarang. Aku menceritakan ini berdasarkan apa yang aku alami. Dan untuk menghargai arwah Omet dan Angga, aku akan menyamarkan nama dari kita berenam dan juga nama dari daerah tersebut.
Omet.